Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan tema peran perempuan di tengah pandemi COVID-19. Saya akan ke Mbak Citra. Mbak Citra, mumpung ada Bu Ratna nih saat ini, apa kemudian kebutuhan teman-teman yang saat ini sangat diperlukan oleh ibu-ibu begitu ya, pelaku UMKM dan juga sekaligus ibu rumah tangga gitu. Apa mungkin yang mau disampaikan dengan Ibu Ratna? Mungkin yang ingin saya sampaikan untuk para ibu-ibu dan mungkin perempuan muda di Indonesia untuk saat pandemi ini tetap produktif, tetap aktif, menjadi moms inspiration di rumahnya karena mungkin ibu itu adalah kunci kebahagiaan dari seluruh anggota keluarga. Jadi kalau ibunya saja udah bahagia, insya Allah di dalam seluruh keluarga itu akan merasakan kebahagiaannya. Untuk para pelaku UMKM, tetap optimis, semangat untuk memulihkan ekonomi keluarganya, bahkan membantu perekonomian dari sektor ekonomi di Indonesia. Oke. Nah ini Bu Citra, kan kalau Bu Ratna nih langsung dari kementerian ya, pusatnya. Barangkali mungkin ada program apa yang kira-kira tepat untuk UMKM begitu Bu? Karena kan bisa langsung nanti disampaikan kepada Bu Menteri. Energi positif itu penting ya. Kita harus mengambil hikmah dari proses terjadinya pandemi COVID-19 yang cukup panjang waktunya ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya mengapresiasi langkah-langkah pemberdayaan ini menjadi penting. Dan bagaimana saluran-saluran untuk pemberdayaan, kami juga selalu mendampingi dalam proses-proses misalnya aksesibilitas untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan Mas Imam, ini juga penting, penguatan kapasitas dan sebagainya, ini juga menjadi dasar dan kekuatan kami untuk bisa juga bersinergi dengan kementerian yang lain, bahwa ini ada ruang aksesibilitas yang bisa diambil oleh perempuan, khususnya perempuan pelaku usaha. Karena kalau bicara UMKM ini kan 65% pelakunya adalah perempuan. Ini kekuatan dalam membangun perekonomian nasional sebetulnya. Baik, saya akan ke Bu Dendrich. Menyikapi tadi permasalahan kekerasan rumah tangga Bu Dendrich, salah satunya ada masalah mental kemudian yang merasa stres dan juga akhirnya mungkin main fisik begitu ya dari suami ataupun sebaliknya kepada anak-anak begitu. Kapan kemudian kita harus mulai konseling nih Bu? Untuk indikasinya sendiri sebenarnya mungkin kita bisa lihat dari diri sendiri ya. Jadi pastinya harus ada kesadaran dulu dari dalam diri bahwa saya mengalami banyak perubahan hal-hal gitu ya. Misalnya contoh perubahan emosi, jadi emosinya sudah mulai tidak stabil, mungkin mudah sekali mengalami emosi-emosi negatif seperti sedih, marah gitu ya. Kemudian itu coba kita cek juga di segi perilaku. Bagaimana dengan perilaku kita? Apakah ada hal-hal yang berubah dari perilaku kita? Mungkin yang dulunya perilakunya positif, sekarang sudah mulai negatif. Ya. Jadi ada aspek perasaan, perilaku, kemudian juga tentang sikap. Apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan, itu semua pasti akan mempengaruhi sikap kita. Nah, kalau semisalnya ternyata kita juga semakin berubah pikiran ya, mungkin istilahnya semakin negative thinking, nah pikirnya yang buruk-buruk saja gitu ya, belum lagi ditambah mungkin ada trauma-trauma, kemudian ada stres juga, ada burnout-nya juga yang sudah tidak bisa diatasi sendiri, maka itu saatnya untuk bisa meminta bantuan. Itu yang penting Mas Imam. Baik, tadi berbagi ya, bercerita ke teman, sahabat, ataupun orang terdekat itu cukup bisa membantu untuk mengurangi kemudian perasaan-perasaan stres ataupun perasaan-perasaan permasalahan mental yang saat ini dialami. Sebagai penutup, saya akan ke Bu Ratna. Bu Ratna, apa kemudian pesan untuk para perempuan di luar sana agar tetap menjadi lentera di masa pandemi saat ini? Bu Ratna, silakan. Tadi juga sudah cukup banyak beberapa hal yang harus kita lakukan di masa pandemi COVID-19, sangat inspiratif yang disampaikan Bu Dendrich. Di situasi yang sulit ini tetap gembira, itu juga tetap menjadi satu membangun energi positif, kemudian juga mengisi waktu luang, itu juga menjadi catatan yang penting, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa selalu bisa berkomunikasi yang baik, terutama dengan keluarga. Itu menjadi, karena sehari-hari kita akan banyak berbagi waktu dengan keluarga, tetapi tanpa menghilangkan kesempatan-kesempatan di ruang informasi-informasi yang berkembang, dan tentunya tetap produktif, tetap optimis, dan juga tetap berkreasi dan berkarya. Baik.
Terima kasih Ibu Ratna sudah meluangkan waktu di sudut pandang kali ini. Bu Dendrich terima kasih. Bu Citra juga terima kasih sudah berbagi waktu. Semoga usaha teman-teman dari UMKM bisa terus jaya dan bisa menopang kebutuhan keluarga mereka. Terima kasih Bu Ibu sudah bergabung bersama kami di sudut pandang. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Akhir kata saya Imam Asyari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di sudut pandang pekan depan dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.